Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Sambung. Saya mahasiswa dari Universitas Kota Bangsal, jurusan manajemen. Saya kelas reguler Malang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video untuk UTS berpikir kritis. Jadi video kali ini saya pengen mengangkat topik cukup bagus untuk kita semua, seperti kenapa sih akhir-akhir ini banyak banget pabrik di Indonesia yang bangkrut. Seperti yang kalian sudah lihat di beritanya, ada Sritex, Sanken, bahkan Yamaha, pabrik Yamaha. Banyak orang kehilangan pekerjaan, suasana makin gak pasti. Tapi ini semua tuh salah pemerintahan atau ada hal-hal lainnya. Saya tahu mungkin kita semua punya pandangan yang berbeda-beda. Ada yang bilang ini kebijakan pemerintahan, ada yang bilang juga ini tuh menyalahkan persaingan minyak produk impor. Ada yang juga yang menjemput, ada juga yang menyebut manajemen perusahaan yang kurang inovatif. Jadi mari kita bahas. Saya akan coba rangkum dari data cerita dari seorang pekerja, juga karyawan, ahli ekonomi. Nah, yang pertama-tama coba kalian bayangin, kamu ini kerja di sebuah pabrik selama bertahun-tahun, tapi dimana kalian tiap hari bangun pagi lembur, lalu kalian loyal pada perusahaan kalian. Tapi suatu ketika kalian datang kerja, pintu gerbang digembok, lalu ada tulisan operasional dihentikan sampai waktu yang belum ditentukan. Pasti rasanya agak campur aduk, pengen marah, sedih, bingung. Jadi inilah yang dialami ribuan pekerja di banyak pabrik besar yang terpaksa tutup. Contohnya perusahaan Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex. Pabrik tekstil di raksasa ini pernah berjaya di pasar internasional. Bahkan seragam militer dari berbagai negara dibuat di sana. Tapi karena gagal bayar utang sebesar 21 triliun rupiah, perusahaan ini pun dinyatakan failit. Ratusan karyawan bercerita betapa sulitnya mencari pekerjaan baru, terutama di industri yang sama. Kita merasa kehilangan arah karena kalian mereka tuh sangat spesifik ya guys. Terus ada lain cerita dari seorang mantan pekerja Sritex yang harus beralih menjadi UMKM atau pedagang kecil di pasar gitu. Dari latar belakang tekstil tentu saja nggak mudah kan ya baginya untuk beradaptasi
dengan pekerjaan baru. Begitu pula dengan Sanken. Dulu kita kenal Sanken sebagai produsen elektronik rumah tangga dengan kualitas cukup bagus. Tapi ketika daya beli masyarakat menurun, semakin turun, dan daya produksi pun melonjak, tentu saja perusahaan ini nggak bisa bertahan. Kisah lain dari perusahaan Gunbuster Nickel Industry atau GNI di Morowali. Jadi pabrik ini tuh sebelumnya menjadi kebanggaan daerah karena menyerap banyak tenaga kerja lokal. Namun karena adanya konflik internal, masalah keselamatan kerja, dan tekanan ekonomi global pun membuat operasionalnya terhambat. Akhirnya ribuan pekerjaan dirumahkan dan ekonomi lokal ikut terpukul. Ada juga pabrik Yamaha Pianos yang memilih relokasi produksi ke luar negeri, bukan karena produknya kurang laku, tapi biaya produksi Indonesia tuh dianggap terlalu mahal jika dibandingkan dengan negara lain. Jadi ini tuh menjadi refleksi bahwa daya saing industri dalam negeri masih tertinggal. Selain itu, BPS juga menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri terhadap PDB nasional menurun drastis. Dulu sektor ini menyumbang lebih dari 20% terhadap PDB, dan sekarang hanya sekitar 18% kalau nggak salah. Dan penurunan ini menandakan ada yang salah dalam kebijakan atau pengelolaan industri kita. Jadi ada banyak faktor penyebab kebangkrutan pabrik ini. Yang pertama, daya beli masyarakat yang menurun drastis, sehingga kebutuhan pokok naik sementara pendapatan itu tetap. Akhirnya konsumen cenderung mengurangi pengeluaran non pokok seperti produk tekstil dan elektronik. Yang kedua, kenaikan biaya produksi. Banyak nih pabrik masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika nilai tukar rupiah melemah, otomatis biaya bahan baku tersebut naikkan. Selain itu, kenaikan UMR atau tarif listrik juga semakin memberatkan perusahaan. Ini juga menciptakan dilema menaikkan harga pokok atau mengurangi kualitas. Yang ketiga,
persaingan dari produk impor yang jauh lebih murah, seperti barang dari Cina nih misalnya, harganya lebih terjangkau dan desainnya jauh lebih menarik. Jadi konsumen akhirnya lebih memilih produk impor daripada lokal. Belum lagi isu kualitas dan tren yang terus menerus berubah. Yang keempat tuh perubahan tren konsumsi masyarakat, dan di daerah digital ini orang lebih memilih belanja online dengan harga yang murah dan produknya cepat sampai. Pabrik konvensional yang sudah beradaptif menjadi kalah saingan. Yang kelima, manajemen pabrik yang kurang inovatif dan beberapa perusahaan besar masih mempertahankan cara produksi lama tanpa adanya efisien dan inovasi. Misal, masih tergantung pada tenaga kerja manual, padahal teknologi sudah semakin canggih. Lalu kebangkrutan ini mengakibatkan ribuan orang kehilangan pekerjaan. Lalu nggak sedikit yang akhirnya bekerja serabutan atau beralih menjadi pekerjaan informal, seperti contohnya ojek online. Dampaknya nggak cuma ke kerja, tapi juga ke keluarga mereka. Di sekitar pabrik, ekonomi lokal pun lesu. Warung makan sepi, jasa ojek kehilangan pelanggan, dan kos-kosan pun kosong. Ini yang memperparah kondisi sosial, karena banyak warga yang harus lebih menghemat, lebih ketat, atau bahkan berhutang untuk bertahan hidup. Lalu kebangkrutan ini bukan hanya sekedar angka statistik atau berita di media, tapi realitanya yang sangat menyentuh kehidupan banyak orang. Jadi mari kita bahas lebih mendalam tentang dampak sosial dan ekonomi dari bangkrutnya pabrik-pabrik besar yang ada di Indonesia. Pertama, tentu saja dampaknya itu terasa bagi pekerja yang kehilangan mata pencarian. Tidak hanya sedikit dari mereka yang sudah mengabdikan selama berpuluhan tahun membangun kehidupan dari gaji pabrik, tapi tiba-tiba semuanya sirna. Misalnya pekerjaan Switex yang dulunya memiliki penghasilan tetap kini mencari pekerjaan baru. Namun kenyataannya mencari pekerjaan di sektor formal sangatlah sulit, terutama bagi mereka yang sudah tidak muda lagi, karena banyak kan ya lowongan kerjaan yang minimal 25 tahun, 27 tahun, jadi susah sih. Lalu banyak pekerjaan yang akhirnya mencoba beralih ke sektor informal, namun tetap menghadapi tantangan berat karena persaingan
sektor tersebut yang cukup ketat. Lalu ada cerita dari seorang pekerja tekstil bernama Budi yang tadi saya ceritakan ya, yang sebelumnya bekerja sebagai operator mesin selama lebih dari 10 tahun. Itu pengalamannya wow. Setelah pabrik ditutup, Budi ini mencoba berjualan makanan kecil-kecilan di pasar lokal. Sayangnya pemasukan dari penjualan tersebut tuh tidak sebanding dengan gaji tetap yang ia terima selama dia kerja di Sirtex tersebut. Selain itu, karena kurang pengalaman di bidang usaha, Budi sempat mengalami kerugian pada bulan pertamanya. Selain itu ada juga cerita pekerja dari GNI yang saya sempat ceritakan di awal. Saya ceritakan ulang yang dimana ia terpaksa pulang kampung setelah pabriknya tutup. Mereka membawa pulang sedikit tabungan, namun beban keluarga tetap ada. Apalagi jika mereka merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga. Jika situasi ini mengakibatkan stres dan tekanan psikologis yang tidak ringan, banyak dari mereka yang mencoba memilih bekerja serabutan, menjadi buruh, tani, dan bahkan mencoba usaha kecil-kecilan. Selain dari dampak pada pekerjaan, saya katakan tadi, banyak ekonomi lokal yang ikut berdampak. Warung makan, tukang gojek, kos-kosan pun sepi. Jadi ya gitu. Dan pemerintahan daerah juga ikut merasakan dampaknya. Ketika pabrik tutup, penerimaan pajak daerah dari sektor industri juga ikut menurun. Ini berdampak pada anggaran daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Akhirnya kondisi sosial masyarakat ikut terpengaruh karena adanya keterbatasan dana untuk memperbaiki fasilitas umum. Tentu ada dampak lainnya juga, seperti terasa pada sektor pendidikan anak-anak para pekerja, di mana beberapa orang tua terpaksa menarik anaknya dari sekolah atau menghentikan les tambahan karena tidak lagi mampu membayar. Ini yang memperhatikan bagaimana kebangkrutan pabrik tidak hanya terlibat pada pekerjaan, tapi juga generasi penerus mereka. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan adanya potensi putus sekolah dari kalangan anak-anak keluarga pekerja. Secara ekonomi makro, bangkrutnya pabrik besar turun berkontribusi pada meningkatkan angka pengangguran. Berdasarkan data BPS, angka pengangguran di daerah-daerah yang berdampak kebangkrutan pabrik menjadi 15% dalam 1 tahun terakhir. Pengangguran ini tidak hanya menciptakan masalah ekonomi, tapi juga
potensi konflik sosial karena persaingan mendapatkan pekerjaan menjadi lebih ketat. Selain itu ada juga efek domino pada sektor-sektor pendukung seperti transportasi dan logistik. Misalnya perusahaan ekspedisi yang biasanya mengirimkan produk pabrik juga mengalami penurunan permintaan. Kalau di kota-kota industri seperti Solo dan Tangerang ada laporan penurunan aktivitas bongkar maut di pelabuhan lokal. Hal ini mengindikasikan betapa luasnya dampak kebangkrutan pabrik terhadap ekosistem ekonomi setempat. Lalu fenomena kebangkrutan pabrik besar ini dapat dianalisis menggunakan beberapa teori ekonomi. Salah satunya teori siklus bisnis. Jelas. Yang menjelaskan bahwa perekonomian yang mengalami phase naik dan turun atau boom and bust. Pada masa pandemi, banyak industri yang mengalami penurunan permintaan secara drastis, sehingga masuk ke dalam phase resesi dan atau kontraksi. Namun persoalan ini tidak hanya dapat karena siklus alami, tapi juga karena kurangnya persiapan menghadapi perubahan tren global. Dari perspektif teori pengangguran struktural, jelas terlihat bahwa pekerjaan yang mengalami keterampilan khusus di satu sektor kesulitan beradaptasi ketika sektor tersebut teruntuh. Misal pekerjaan tekstil yang terbiasa dalam proses produksi manual mungkin akan kesulitan jika harus berpindah ke sektor jasa atau industri kreatif yang membutuhkan keterampilan digital. Ada beberapa pandangan dari teori unggulan komparatif oleh David Ricardo, yang dimana seharusnya jika biaya produksi di Indonesia lebih mahal dibandingkan negara lain, kita perlu mencari sektor di mana kita bisa lebih unggul. Misalnya sektor kreatif atau jasa pariwisata. Namun itu tidak ikut serta-merta bisa dilakukan oleh perubahan industri yang memerlukan adaptasi dari sisi tenaga kerja dan infrastruktur. Solusinya itu ada 5 ya guys, yang dimana 1, peningkatan keterampilan kerja. Melalui program pelatihan digital, produksi makin kreatif atau teknis.
Pekerjaan perlu dibekali dengan keahlian baru agar bisa beralih ke sektor lain yang lebih stabil. Yang kedua, diversifikasi industri. Jangan hanya fokus pada sektor padat karya. Pemerintahan juga harus mendorong investasi pada sektor teknologi yang kreatif agar lebih tahan terhadap perubahan ekonomi global. Yang ketiga, insentif dan pelindungan produk lokal. Pemerintahan harus memastikan bahwa produk lokal dapat bersaing dengan produk impor, baik melalui subsidi, proteksi tarif, dan kampanye cinta produk dalam negeri. Yang keempat, jaminan sosial jauh lebih adaptif. Bukan hanya bantuan tunai, tetapi juga pelatihan kerja dan akses modal usaha bagi mantan pekerja pabrik. Kelima, yang terakhir, perbaikan kebijakan perindustrian, di mana regulasi perlu disederhanakan agar investor tidak merasa terbebani. Perizinan yang rumit bisa membuat perusahaan lebih memilih negara lain sebagai basis produksi mereka. Kebangkitan pabrik-pabrik besar ini bukan sekedar fenomena ekonomi biasa, tetapi juga sebuah peringatan bagi kita semua, sebuah tanda bahwa ada perubahan besar dalam dunia industri yang harus kita pahami lebih dalam, mulai dari manajemen pabrik, kebijakan pemerintahan, hingga peran kita sebagai konsumen. Semua harus bersinergi agar industri dalam negeri tetap bisa bertahan dan berkembang. Tentu saja kita harus memahami bahwa tidak ada solusi tunggal yang dapat menyelesaikan semua masalah. Dibutuhkan juga upaya kolaboratif dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pengusaha, pekerja, dan masyarakat. 4 ini penting yang harus kolaboratif agar lebih responsif terhadap perubahan global. Selain itu, perusahaan harus lebih adaptif dan inovatif dalam menghadapi tantangan besar yang dinamis. Bagi para pekerja yang berdampak, mungkin bukan masa yang mudah bagi mereka. Kehilangan pekerjaan dan perubahan drastis dalam hidup tentu membawa tekanan fisik maupun mental bagi mereka. Namun kita juga harus melihat bahwa perubahan bisa menjadi peluang. Dengan adanya program pelatihan keterampilan baru, para pekerja bisa memulai babak baru dalam karir mereka. Meskipun mungkin tidak mudah pada awalnya, harus berusaha. Sebagai masyarakat, kita harus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mendukung produk lokal
dengan membeli produk buatan Indonesia, negara kita sendiri, kita juga harus turut membantu perputaran ekonomi dalam negeri kita dan menjaga keberlangsungan usaha-usaha lokal. Kesadaran kolektif seperti ini bisa menjadi dorongan positif bagi industri untuk terus berinovasi. Selain itu, kita juga mungkin tidak berdampak langsung, tapi mari kita meningkatkan rasa solidaritas dengan mereka yang sedang berjuang. Kedepannya kita berharap pemerintah lebih tanggap dalam menghadapi krisis ekonomi seperti ini agar kebangkrutan pabrik besar tidak lagi menjadi fenomena yang berulang. Dengan adanya regulasi yang lebih adaptif dan pelatihan yang tepat sasaran dan kebijakan yang berpihak pada pekerja, kita bisa mencegah berulangnya kejadian serupa. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Demikian dari video tugas ITS saya ucapkan terima kasih dan maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dalam teori-teori yang saya kasih. Mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa. Sekian dari saya, Gabriela Sambung. Bye bye.